Rumah belajar Abah Zam. Lindung menatap tak mengerti. Rumah belajar? Langit mengajaknya untuk belajar di tempat ini. Lindung sama sekali tidak kepikiran bahwa langit mengajaknya ke tempat belajar anak jalanan. Tapi karena sudah di sini, Lindung sudah malas untuk melarikan diri. Ditambah lagi, langit terus-menerus memantaunya agar tidak kabur. Assalamualaikum. Semua orang di dalam ruangan itu menoleh. Waalaikumsalam. Balas semua orang di dalam. Di ruangan itu tidak ada banyak orang, hanya 5 orang anak-anak, kira-kira sepantaran dengan mereka, dan seorang perempuan muda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, langit, ini Lindung yang waktu itu kamu ceritakan ya. Sini masuk. Perempuan muda itu menyambut Lindung dan langit hangat. Langit segera masuk dan mengambil tempat duduk di dekat tembok. Sedang Lindung tetap berdiri malu-malu. Oh iya, Lindung, sini duduk. Langit meneriakinya. Lindung yang salah tingkah langsung buru-buru duduk mengikuti langit. Perempuan muda itu tersenyum amat manis. Perkenalkan Lindung, namaku Hawa. Panggil aku Kak Hawa ya. Ucap Kak Hawa lembut. Lindung hanya tersenyum tipis mengiyakan. Sebelum kita mulai belajar, Lindung, perkenalkan diri kamu dong. Kakak Hawa berkata lembut. Lindung yang masih gugup akhirnya patah-patah berdiri setelah didorong-dorong oleh langit. Nama saya Lindung. Kata Lindung cepat, jelas, dan padat. Semua orang di ruangan itu menatapnya. Kak Hawa juga. Lindung tambah salah tingkah. Kamu pekerjaannya apa? Mendobrak, karo laki person, ngerampok. Jawab Lindung santai. Semua orang di ruangan langsung menatapnya. Bagus, kalau begitu kamu pasti mengerti kenapa langit ingin membawamu kemari, Lindung. Kata Kak Hawa. Ia menatap Lindung serius. Apa yang kamu pikirkan sampai mau membantu langit dengan membelikan ia makanan? Ternyata itu yang pertama kali dikatakan Kak Hawa. Apa yang membuatmu tak percaya kalau agama itu ada? Dan yang terakhir, apa kamu merasa dirimu bagian dari manusia di negeri ini, Lindung? Jawablah. Kata Kak Hawa tersenyum. Lindung menarik nafas panjang. Apa yang diinginkan oleh Kak Hawa sih? Batinnya. Tapi demi memuaskan semua orang yang matanya tertuju padanya, akhirnya Lindung menjawab. Karena Tuhan tidak ada, kalau memang ada, harusnya ia bisa memberikan kehidupan yang layak untuk semua orang. Harusnya tidak usah ada anak jalanan, tidak usah ada penulis dan kegiatan menyedihkan lainnya itu. Harusnya semua orang dicerdaskan untuk hidup senang, bukan menderita kayak saya. Jawab pertama langit untuk pertanyaan kedua. Kenapa saya mau menolong langit? Karena saya seperti melihat diri saya yang di sana memohon minta makanan. Meskipun tahu kalau nanti pasti Joseph. Karena saya juga sering mengalami apa yang langit alami. Dan untuk pertanyaan berakhir, sejujurnya saya nggak tahu mau menjawab apa. Tapi saya memang manusia. Manusia rendahan yang cuma bisa mencuri hak orang lain, yang makan dari siksaan orang hidup di jalanan. Setiap hari yang saya lihat adalah gimana negara ini terus membiarkan orang-orang seperti saya hidup menderita
Sampai akhirnya satu-satu dari mereka mati ditinginnya penjara. Bagaimana saya menganggap diri saya seperti bagian dari negara ini kalau bahkan diri saya cuma dianggap bayangan gelap dari sisi buruk negara ini. Kalau kakak mau tahu, bisa aja dari dulu saya coba untuk datang ke sini, untuk belajar, untuk membangun masa depan yang lebih baik. Kayak yang sering orang-orang sok baik, bener, dan alim itu bilang. Tapi gak saya lakukan, kenapa? Karena saya paham orang kaya layak gak mudah untuk diterima di antara mereka yang lahir dari kehidupan yang layak. Saya cuma dosa atas kesalahan orang tua saya, tipuan di jalanan. Lindung mengakhirinya dengan dramatis. Semua orang menutup mulut dan menatapnya datar. Sebuah jawaban yang sangat di luar dugaan. Kak Hawa menghela napas pelan. Lindung, keajaiban itu hak siapa saja. Tidak hanya diciptakan dari harapan dalam doa, tapi dilahirkan dari keberanian untuk mewujudkannya. Setiap rasa sakit itu ada untuk menunjukkan kita masih manusia yang nyata. Bersedihlah, menangislah, bencilah, dan marahlah atas segala yang Tuhan berikan kepadamu. Dan setelah itu, maafkanlah, karena mau kamu sadari atau tidak, kamu yang masih berdiri di sini, setelah 15 tahun panjang mengembara di jalanan, semuanya juga karena Tuhan. Mungkin Tuhan tidak memberikanmu keluarga, kebahagiaan yang layak, dan sebagainya. Tapi Tuhan menciptakanmu sebagai lindung. Itu adalah keajaiban yang paling abadi dalam diri manusia. Ketika seorang manusia bisa menganggap dirinya manusia yang pantas dan layak untuk disebut seperti makhluk Tuhan, ketika kita bisa merasa tidak apa-apa dalam sebuah kekecewaan, itulah kuasa Sang Penguasa alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kamu tidak bisa melihat bagaimana kebaikan itu diwujudkan oleh Tuhan. Jadi, inilah yang ingin dibuktikan langit. Tentang hari itu akan tiba. Dan hari ini benar-benar tiba. Di mana seorang lindung yang keras kepala tiba-tiba merasa benteng pertahanannya dihancurkan dengan sekali pukul saja. Mungkin kamu tidak bisa melihat bagaimana kebaikan itu diwujudkan oleh Tuhan. Tapi, lihatlah pada ciptaannya, di mana Tuhan mengantarkan penghuni kepadamu. Meskipun keras, dialah orang yang mengambilmu dari dinginnya jalanan, memberimu janji kehidupan. Meskipun kurang baik, tapi ia sudah melakukannya. Lihatlah Paman Hazar. Meskipun ia tahu kamu merupakan copet yang tempo hari mau merampoknya, tapi ia jugalah yang menolongmu saat kau terjatuh malam itu. Dia berbohong tentang jemaah yang bertanggung jawab itu. Jelas-jelas dialah yang memberikan semua uang pengobatan kepadamu. Lihatlah langit yang begitu menghormatimu, hanya karena sebuah nasi bungkus. Betapa ia kemudian berikrar dalam hatinya untuk membawamu ke dalam kebaikan. Seperti yang dulu dilakukan Paman Azar kepadanya. Lihatlah Abasam yang memberikan seluruh hidup dan kekayaannya untuk menghidupi anak jalanan seperti kami, seperti saya, sampai saya bisa menjadi seperti sekarang. Mungkin Allah tidak menunjukkan secara langsung kepadamu lindung, tapi sebenarnya tanpa sepengetahuanmu, Allah sudah menyiapkan beribu kebaikan dan kasih sayangnya padamu melalui orang-orang yang silih berganti datang kepadamu. Dan mau tahukah kau sebuah rahasia kecil? Sebenarnya Abang Ruli itu adalah ayahmu.
Kalimat ini benar-benar membuat Lindung terperangah. Saat memungut-mungut dari jalanan waktu itu, ia memang tidak tahu. Tapi peristiwa 3 tahun lalu menjelaskannya, di mana ternyata ia berusaha merampok rumah ibumu. Karena kamulah yakinnya mau kembali kepada Tuhan, kepada Allah. Atas dasar itu semua, masih sanggupkah kamu untuk tidak mempercayai Tuhan? Seketika itu juga, Lindung berlari keluar. Ia harus mencari Pangruli secepatnya. Dengan tergesa-gesa ia menaiki apapun yang bisa mengantarkannya ke masjid itu. Sesampainya di sana, tampak Pangruli sedang berdoa. Lindung berdiri gemetar. Ia menaiki anak tangga satu persatu dengan penuh pengharapan. Akhirnya, kata-kata itu ucapkan. Ayah! Pangruli menengok ke belakang. Hatinya mencelus, menatap Lindung tanpa berpikir panjang. Lindung mendekapnya. Alhamdulillah. Hari itu, Lindung tahu Tuhan itu ada, agama itu nyata, dan kepercayaan itu ada. Kalimat syahadat itu meluncur mulus dari bibir Lindung. Seluruh tubuh Lindung menangis dalam sujudnya yang pertama kepada Allah. Hari ini takdir menunjukkan kuasanya, mengembalikannya seorang Lindung ke pelukannya. Hari ini semuanya sudah selesai. Seperti apa yang semesta, takdir, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala harapkan.